Pernah nggak sih kawan-kawan di satu kondisi yang happy banget, hari itu tuh penuh semangat, powerful, bahagia, dan rasanya bisa ngerjain semua hal dalam satu hari. Tapi kadangkala ketika kita memikirkan sesuatu yang tiba-tiba muncul, mood kita jadi berubah. Tadinya bahagia, tiba-tiba kita jadi kehilangan energi, mager, males, gak punya daya dan upaya untuk melakukan pekerjaan apapun di hari itu. Apa sih kawan-kawan yang membuat dua kejadian tadi berlaku terhadap diri kita? Ternyata kawan-kawan, kita sedang mengalami pergelutan dinamika batin di dalam diri kita terhadap suatu kejadian. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana permainan di dalam diri sehingga dinamika batin tadi bisa kita kuasai kawan-kawan. Ternyata kawan-kawan, jika kita mampu mengelola pikiran dan perasaan, maka kita bisa menguasai energi. Kalau hari itu pikiran dan perasaannya bisa kita kelola dengan damai, kita bisa memilih pikiran-pikiran yang baik, maka kita akan powerful kawan-kawan. Namun, ketika kita memilih pikiran-pikiran yang membuat kita jatuh, merasa bersalah, kecewa dan luka, ternyata hal itulah yang membuat kita kehilangan energi kawan-kawan. Sebagai contoh, di suatu ketika seorang ibu rumah tangga di awal pagi dia membersihkan rumah. Di hari itu dia tampak sangat bersemangat dan full energinya. Maka rumah itu dia bersihkan dengan hati yang lapang. Dia bisa menyapu dengan bersih, rumahnya ditata dengan rapi, rumahnya bersih dan wangi. Namun ketika hatinya itu sedang kacau, perasaannya sedang galau, apa yang terjadi? Ibu tersebut sedang menyapu, tapi bisa jadi ala kadar. Walaupun telah disapu, rumah itu tampak seperti kotor dan seperti tidak maksimal seperti itu kawan-kawan. Atau mungkin contoh lain, seorang mahasiswa atau pelajar yang diberi tugas oleh gurunya. Ada kalanya tugas yang diberikan oleh guru tersebut menantang dan membuat siswa dan pelajar tersebut seperti ingin segera mengerjakan. Kayaknya nih gampang nih. Aku jadi kepikiran untuk bikin tugas ini dengan cara-cara yang akhirnya dia itu semakin bersemangat untuk melakukan tugas tersebut. Namun kawan-kawan, ada juga kondisi di mana seseorang yang tadi merasa tugas dari gurunya itu berat, tidak difahami, dan akhirnya itu menghambat gerakan dia untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Nah, hambatan-hambatan pikiran yang bisa melemahkan energi seseorang ini akan kita pelajari. Apa saja sih? Yang pertama, ada kaidah yang paling fundamental dari mengelola pikiran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi kita, adalah Tuhan yang Maha Bijaksana. Allah itu memberikan kita kebebasan. Kebebasan dalam arti kita bebas memilih kawan-kawan. Memilih tindakan, pikiran, perasaan atas suatu kondisi. Nah kawan-kawan, tahukah kawan-kawan, situasi atau kejadian itu sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Itu di luar dari kendali kita. Namun apa yang bisa kita pilih? Respon terhadap kejadian tersebut itu adalah pilihan. Menderita atau bahagia di tangan kita. So kawan-kawan, di saat seperti itu, kawan-kawan pilih yang mana? Bahagia atau menderita? Tentu kita pilih bahagia. Nah, kaidah berikutnya yaitu kejadian dan situasi tidaklah sama dengan pikiran kita. Maksudnya gimana sih? Ya, seperti kata-kata tadi. Walaupun kejadian itu seolah-olah tampak menyeramkan, menyedihkan, atau menakutkan, tapi sejatinya kejadian itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Hasil dari pemikiran inilah yang akhirnya bisa menjadi remote dalam kita memilih perasaan-perasaan tadi. Nah, pikiran ini ya teman-teman, itu adalah pilihan kita. Kalau kita meresponnya itu sebagai suatu kejadian yang membuat kita semakin baik, maka itu akan
memandang masalah tersebut dengan surga. Namun, jika kita memandang kejadian itu sebagai sesuatu yang menyedihkan, maka pikiran kita telah membuat neraka. Di sini kawan-kawan, kita sendirilah yang memilih apa pikiran yang akan kita ambil. Kaidah yang ketiga, kita tidak bisa memilih kejadian yang kita alami, namun kita bisa memilih respon atas kejadian yang kita alami. Misalnya nih, kawan-kawan sedang di situasi yang tidak mengenakan, omongan orang, kejadian-kejadian yang tiba-tiba yang membuat kawan-kawan jadi bad mood, kacau, musibah, kehilangan, kesedihan, atau mungkin keadaan seperti cuaca yang buruk, tiba-tiba hujan, kemacetan. Kejadian itu tidak bisa kawan-kawan pilih. Namun respon kawan-kawan terhadap masalah itu yang bisa kawan-kawan pilih. Ketika ada kejadian, maka yang kita lakukan yang pertama adalah sabar, tahan. Di sana nanti akan ada proses yang kita rasakan, yaitu ketika muncul rasa rela dan ridho. Kita memahami bahwa setiap yang sudah Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Maka di situ hasilnya adalah syukur, kawan-kawan. Yuk kita belajar bareng yuk, gimana cara mengelola suatu kejadian itu agar kita bisa sabar dan ridho. Yang keempat, nah apa sih itu? Untuk mengubah hasil, kita harus merubah perilaku. Dan untuk mengubah perilaku, kita harus merubah perasaan. Dan yang paling utama kawan-kawan, untuk merubah perasaan, kita harus merubah pikiran kita. Jadi kawan-kawan, perilaku kita itu muncul hasil akhir dari bagaimana kita mengubah pikiran dan perasaan kita. Mari sama-sama kita belajar agar dua hal ini bisa kita lakukan sehingga perilaku kita pun semakin baik. Apalagi kaidah berikutnya, sadar kawan-kawan. Di situasi yang mungkin tidak nyaman, anak-anak sedang rewel, nangis, teriak-teriak, atau mungkin di situasi ketika kita sedang sulit, maka yang kita harus lakukan pertama kali adalah sadar. Gimana sih maksudnya sadar? Iya, sadar, menyadari perasaan tersebut muncul dan mengakuinya. Jika perasaan yang muncul itu adalah kecewa, maka kita mengakui rasa kecewa itu datang. Ya Allah, hamba sedang tidak baik-baik saja ya Allah. Hamba sedang sakit ya Allah. Hati hamba terluka ya Allah. Hamba sedang kecewa dengan masalah ini ya Allah. Hamba sedang marah ya Allah. Kita akui dulu perasaan itu. Dan kita sadar bahwa kita adalah tuan dari perasaan itu. Kita adalah tuan dari pikiran-pikiran kita sendiri. Kita harus bertindak. Jangan sampai perasaan tadi menguasai, tapi kitalah tuannya yang bisa menguasai semua pilihan-pilihan dari apa yang telah kita rasakan. Nah, kawan-kawan, apalagi nih? Kaidah keenam, meskipun hasil itu dipengaruhi oleh perilaku, namun kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan hasil-hasil itu. Kawan-kawan, perilaku kita, ikhtiar-ikhtiar kita, tindakan-tindakan kita, itu hanya mempengaruhi sebagian saja dari hasil. Tetap saja hasil-hasil tersebut benar-benar sepenuhnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kawan-kawan, hasil itu adalah di luar kendali kita. Biarlah Allah yang mengaturnya. Tugas kita adalah berbuat, berusaha, dan berikhtiar sepenuh raga. Kaidah yang terakhir, janganlah kita mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran dan perasaan kita. Kita ini benar-benar tidak mampu, kawan-kawan. Kita ini lemah tanpa petunjuk dari Allah. Maka di sini kita perlu minta tolong sama pemilik hati. Ya Allah, hamba sedang pengen marah ya Allah. Hamba ini pengen berteriak, rasanya hamba kecewa banget ya Allah. Tapi ya Allah, hamba mohon petunjuk darimu ya Allah. Berikanlah hamba hidayah, pertolongan, sehingga hamba lebih tenang ya Allah. Di sini kawan-kawan, peran kita berdoa kepada Allah adalah cara kita mengkoneksikan hati kita dengan pemilik hati kita, yaitu Allah. Maka di sini jangan pernah ngandalin
perasaan dan pikiran kawan-kawan sendiri. Ini adalah kaidah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita sama-sama berlatih dari 7 kaidah pikiran dan perasaan tadi, insya Allah kita bisa menguasai permainan di dalam diri kita yang disebut dengan inner game. Apa sih efeknya kalau kita sudah menguasai permainan dan dinamika batin tadi? Maka kita bisa menguasai outer impact atau kendali-kendali kita dengan perilaku yang muncul. Mudah-mudahan sesuatu yang di dalam diri ini bisa kita kendalikan sehingga perilaku yang muncul adalah perilaku yang Allah ridhoi. Demikian kawan-kawan untuk nasihat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar menguasai inner game dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.